Oke, baik. Selamat siang adik-adik. Jadi kemarin kita sudah sampai di latihan dengan Excel. Jadi video lanjutan ini coba kita menyelesaikan dengan menggunakan MATLAB ya. Jadi kemarin kita tahu bahwa fungsinya sama dengan contoh pada metode bagi dua dan posisi palsu, yaitu Y sama dengan X pangkat 3 kurang 2, tebakan awal X0-nya 1, epsilonnya 0,1, dan maksimum iterasi atau M-nya sama dengan 5. Nah, Pak jelaskan sedikit fungsi turunannya, kenapa kita dapatkan fungsi turunan dari X adalah 3X pangkat 2. Rumus sederhananya seperti ini ya. Kalau sebuah fungsi konstantanya A, pangkatnya B ya, AX pangkat B, turunannya adalah Y sama dengan B dikalikan A dipangkatkan B kali A kali X dipangkatkan dengan B kurang 1. Ya. Jadi kalau X pangkat 3 berarti turunannya adalah 3 kali 1, 3 X pangkat 3 kurang 1, ya 2 ya. Dikurangi 2, 2 adalah konstanta maka akan hilang. Oke, baik ya. Jadi kita copy algoritma ini, kita pindahkan ke MATLAB. Selanjutnya dari MATLAB kita selesaikan ya. Oke, kalau adik-adik di rumah sudah menginstal MATLAB, silakan kita coba sama-sama. Kita pindahkan jendelanya MATLAB ya. Ini ya. Tapi kita kopikan algoritmanya tadi. Apakah bisa atau tidak ya? Coba kita copy. Oh, tidak ada paste. Jadi kita copy yang dari PowerPoint saja ya. Ini kita copy, pindahkan ke. Jadi kita akan menyelesaikan ya fungsi tadi Y pangkat X pangkat 3 kurang 2 ya, dengan menggunakan MATLAB ya. Jadi ini dianggap sebagai komentar ya. Selanjutnya kita buat deskripsi programnya. Deskripsi kita pakai tanda cross ya. Program deskripsinya misalnya program apa namanya Newton Raphson ya. Deskripsinya komentarnya kita pakai tanda persen ya. Oke. Persennya program menghitung akar persamaan polinom dengan metode Newton Raphson ya. Newton Raphson. Oke ya. Nah, setelah itu ini ya algoritmanya sebagai berikut ya. Jadi kalau adik-adik nanti buat tugas harus ada deskripsinya ya. Deskripsinya apa? Bila perlu algoritmanya itu ditampilkan ya. Algoritmanya. Oke. Kita kasih ini. Output keluarannya, langkah-langkahnya. Langkah 1. Oh. Kita undo ke gambar terhapus ya. Oke.
ada beberapa yang barisnya ada 4. Oke, kita mulai ya. Oke, kita boleh mengkopikan lagi ya algoritma di atas dan kita implementasikan ke tempatkan di bagian listingnya. Oke, yang pertama ya, statement untuk menghapus layar CLC. Setelah itu ya kita lihat inputan di atas ini ya. Jadi masukannya apa saja, kita copy, pindahkan ke bawah ya masukannya, maka kita input apa ya, kita persingkat saja maksimum iterasi saja ya. Oke, berarti fungsinya tadi apa? Menghitung angka Polynomial Rabson dari fungsi y sama dengan f x sama dengan x pangkat 3 kurang 2 ya. Ya, dengan x0 sama dengan 1 itu epsilonnya berapa? Ya, epsilonnya 0,1, m-nya sama dengan 5 ya. Oke, berarti kita tahu x0-nya, kita definisikannya x0 sama dengan 1 ya, inputannya, masukannya. Setelah itu tebakan awalnya ya, epsilon misalnya Pak tulis epsilon lengkap juga boleh ya, sama dengan 0,1 ya. M maksimum iterasinya adalah 5 ya. Kalau kita menggunakan satu baris dipisahkan dengan tanda petik ya. Oke. Setelah itu fx-nya sama dengan x pangkat 3 kurang 2 ya. Nah, sekarang turunannya f aksen x ya. Karena di MATLAB aksennya kita tidak bisa tulis, kita tulis saja fx atau f2x ya, fx, f aksen atau f2x ya. f2x atau f1x ya. Kalau 2 berarti turunan kedua. f1x sama dengan ya tadi rumusnya 3 dikali x, 3 dikali 1 3 ya, kali x pangkat 2 ya. 1x. Oke, setelah itu m tadi sudah maksimum iterasinya sudah. Oke, sekarang kita mencek syarat ya. Kita masuk ke nomor 2 ya. Iterasi sama dengan iterasi kita isi sama dengan 1 ya. Itu algoritma yang pertama. Kedua, jika f aksen x0 sama dengan 0 maka proses gagal. Berarti ya ingat if ya f aksen x0 sama dengan 0. Tapi di sini kita harus mencari dulu ya. Mencari dulu ya. f1x sama dengan 0 ya. Jika f1x sama dengan 0. Nah, operasi logika pada MATLAB kalau kita hanya satu sama dengan itu namanya mengisi atau mengassignment. Tapi kalau operasi logika sama dengannya 2 kali ya. Oke.
Jika f1x sama dengan 0, maka proses gagal. Maka kita tampilkan, kita display sebuah pesan sama dengan ini apa? Fungsi tidak ada turunan ya. Fungsi tidak ada turunan. Ya, proses gagal, tanda petik ya. Tanda petik. Oke. Else, nah, else jika tidak maka baru dikerjakan ya. Nah, dikerjakan else-nya. Nah. Oke, iterasi sama 1 sudah di atas. Setelah itu langsung yang nomor 3, x baru sama dengan x0 kurang fx0 per f aksen x0. Nah, karena di atas kita belum tambahkan x0-nya ya. Karena x jadi x0 maka kita ini kita tulis x0 3x0 pangkat 3 ya. Berarti x baru sama dengan ya x0 kurang ya toh fx 0 ya. Fx dibagi dengan f1x ya. Untuk mencari x baru. Selanjutnya ya, cek epsilonnya. Cek epsilonnya. Cek epsilonnya. Ya, kita isi dengan fungsi ABS dari ya toh, x baru kurang x0 x baru dikurangi x-nya besar ya. Sorry. X baru dikurangi dengan x0 dibagi dengan x baru ya. Kurungnya dibuat 2 ya. Yang di-ABS-kan penyebut dan pembilangnya. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Oke. Nah, setelah itu kita mulai masuk iterasi ya. Iterasinya apa? Nah, jika x0 kurang x baru per x baru ya, lebih kecil dari epsilon, maka akar sama x baru selesai. Jika tidak, dia langsung ke langkah 5 ya. Di langkah 5-nya ya, dia akan tulis x0 sama dengan x baru ya. Maka dia sudah melakukan yang namanya iterasi ya. Iterasi kita menggunakan apa? Salah satu metode looping ya yang cocok untuk kasus ini adalah menggunakan while ya, karena kita belum tahu kapan terhenti. Dia terhenti jika x baru kurang x0 per x baru lebih kecil dari epsilon. Maka kita ya, while kira-kira apa? Selama cek epsilonnya toh. Cek epsilonnya lebih besar daripada epsilon. Nah, kalau dia lebih besar maka dia akan iterasi terus. Tapi kalau dia sudah lebih kecil atau sama dengan maka dia berhenti ya. N ya. Oke, N baru kita isi dalam ini. Oke. Kita melakukan proses yang sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi kalau kita sudah masuk ya, dia akan menulis ya, dia akan mencek lagi x baru ya. X baru, setelah itu cek epsilon ya. X baru cek epsilon kita kopikan saja karena akan dibuat baru dalam looping ya. Setelah itu
X0 kita isi dengan X baru ya. Cek epsilon. Oh ya. Baru ada kondisi lagi di dalam ya. Jika ya toh. Jika X baru sudah, oh ya, karena X baru kita sudah tentukan, maka dia harus mencari lagi fx-nya ya. Fx dengan ini harus kita cari baru lagi ya. Karena nilai x0-nya sudah berubah ya. Yaitu apa? X0 sama dengan X0 sama dengan X baru ya. Sini X baru dibaca X0, maka dihitung lagi Fx, F1X ya. F1X. Setelah itu ya, dia sampai kapan ya? Sampai apa? Sampai ada kondisi jika I-nya ya, jika oh ya, ini iterasi kita counter ya, masuk berarti iterasinya sudah 1 ya. Jika iterasinya lebih kecil atau sama dengan M ya toh, max iternya kan M toh 5, maka iterasinya bertambah 1 ya. Nah, jumlah iterasinya atau iterasinya kita tambah 1. Iterasinya kita tambahkan dengan ya, iterasinya ya. Jumlah iterasinya bertambah 1 ya. Iterasi sama dengan iterasi. Ya, setelah itu else-nya berarti kalau iterasinya sudah lebih besar dari max iter ya, else-nya ya, berarti iterasinya tetap sama dengan iterasi. Nah, tapi ada pernyataan yang namanya proses belum konvergen ya. Jadi kalau jumlah iterasi lebih kecil dari ini, maka prosesnya belum konvergen atau divergen ya. Proses belum konvergen ya. Konvergen. Baru ada mekanisme jump ya. Anda ingat waktu di Pascal ada jump. Kalau di MATLAB namanya break. Kalau break berarti dia akan keluar dari looping ya. Karena max iterasinya lebih besar. N ya. Oke, setelah itu kita akan temukan hasilnya ya. Nah, berarti akar sama dengan N nah, dalam ini akar sama dengan X baru ya. X baru. Oke. Coba yang sederhana ini dulu ya.
Apakah kita bisa temukan akarnya? Coba kita save. Ya, Newton-Raphson ya. Newton-Raphson 1 ya, NR1 ya. Ya, mudah-mudahan dijalankan dia jadi. Oh, masih ada error ya. Kita cek errornya di mana. Line 20 N. Oh, ada satu yang belum ditutup ini. N LCF oke, satunya ya belum ya. N yang terakhir kita belum tutup. Oke. X0 sama X baru. Kita cari lagi. Jum iterasi. Jum iterasi dengan iterasi. X baru di bawah. Keluarkan jum iterasi ada berapa ya. Jadi ada berapa looping ya sampai selesai. Oke, ini sederhana dulu. Oh, masih ada yang error. Coba kita cek. Oh, fungsi apps ya. Oh ya, fungsi apps ini belum dipakai ya. Oh iya, bukan epsilon ya. Coba fungsi epsilon ini dia akan mencek di. Oh ya, ini ya, cek epsilon lebih besar dari epsilon. Nah, tulisannya epsilon ya, bukan apps. Oke, kita error lagi. Iterasi ya. Iterasi. Nah, Anda perhatikan di MATLAB ini kan case sensitif ya. Jadi kalau huruf kecil, huruf besar ya. Ini sepertinya sudah jadi ya. Nah, hasilnya jumlah iterasinya loh, akarnya 1,33. Loh, 1,33 kalau di Excel baru pada iterasi yang pertama ya. Oke. Ini dia belum keluar. Tapi prinsipnya bahwa ini sudah bisa dijalankan ya. Dia sudah menemukan X baru, X0 kurang Fx. Dia break else jumlah iterasi sama dengan iterasi. Ya, jum iterasi. Oke. Oke, baik ya. Tadi jadi ada beberapa koreksi. Ya, jadi awalnya iterasi 1, kita tentukan X barunya ya, sesuai algoritma ini ya. Untuk X barunya. Setelah itu kita cek epsilonnya toh. Ya, cek epsilonnya. Setelah itu, nah ini ya. Langsung jika epsilon lebih kecil dari cek epsilonnya, X baru kurang X0 per X baru lebih kecil dari epsilon, maka akar sama dengan X baru. Selesai ya. Jika tidak, maka dia akan looping. Maka kita akan masuk ke looping dengan menggunakan while. Dengan kriteria titik hentinya adalah cek epsilon. Jika selama cek epsilon lebih besar dari epsilon, maka dia akan melakukan iterasi. Kapan berhentinya? Jika epsilon sudah cek epsilonnya lebih kecil dari epsilon. Ya. Oke, maka iterasinya ketika masuk looping, iterasinya sudah bertambah 1. Setelah itu kita tentukan X0-nya lagi ya. X0 diisi dengan X baru ya. Setelah itu kita tentukan Fx dan F aksen X, baru kita tentukan X barunya lagi. Setelah kita tentukan X baru lagi, maka kita cek epsilon ya. Setelah itu baru dia cek iterasi apakah lebih kecil dari M. Karena tadi sudah baru tambah 1 jadi 2 ya, masih lebih kecil, maka jum iterasinya diisi iterasi, dilanjutkan lagi. Jadi di sini ya ada 2
kriteria untuk menghentikan iterasi. Ya, yang pertama itu kalau iterasinya sudah lebih besar dari M, ya, maka akan perintah proses belum konvergen, break keluar. Dan yang kedua itu adalah ini ya. Jika cek epsilon lebih kecil epsilon secara normalnya, maka akar sama dengan X baru, yaitu selesai ya. Setelah itu kita jalankan. Nah, ini. Oke, ya. Kita lihat di sini ya, sesuai dengan di Excel kemarin ya. Pak bandingkan dengan perhitungan kita di Excel kemarin. Nah, di sini ya. Ternyata sama ya. Pada iterasi kedua, akar sama 1, 2, 6, 3, 9. Di sini 1,26, 3, 88 ya. Cek epsilonnya 0,05 ya, atau X barunya 1,26 ya. Oke, jadi sama ya. Di iterasi pertama juga sama. Oke, kita tunjukkan Excelnya. Iterasi 1, X barunya 1,33, cek epsilon 0,25, baru dia masuk ke iterasi 2. Jadi di sini dari MATLAB dan dari Excel nilainya sama ya. Dengan listing program dari MATLAB seperti ini. Jadi adik-adik perhatikan, coba dipelajari ulang. Ini Pak masih tampilkan ya, tampilan yang belum terlalu representatif. Jadi tugasnya nanti coba ditambah dengan outputnya ya, biar tampilannya seperti tabel ya. Tabel itu ada isinya iterasi, ada isinya X0, ada Fx0. Tampilannya seperti di Excel ya. Jadi coba adik-adik buat dari MATLAB, tapi tampilannya kira-kira seperti ini ya. Ada kolom iterasinya, ada X0, Fx0, X baru, cek epsilonnya, baru iterasi 1 hasilnya apa, iterasi 2 hasilnya apa. Lalu akarnya. Sehingga pembacaannya lebih bagus ya. Mungkin itu adik-adik penjelasan MATLAB tentang listing program di MATLAB untuk perhitungan sebuah fungsi polinom berderajat banyak Y sama dengan Fx sama X pangkat 3 kurang 2. Dan dengan listing program yang ada, coba adik-adik membuat atau memodifikasi program ini dengan soal latihan yang kemarin ya, yaitu yang latihan ya ini ya. X pangkat 3, Y sama X pangkat 3 kurang 5X tambah 3 ya. Dibuat dalam MATLAB. Oke. Selanjutnya nanti latihan 3.3 untuk minggu depan juga sama. Ini sama dengan regulavasi ya. Dan minggu depan kita akan melihat lagi, memperkuat lagi dengan melakukan kuis ya. Oke, mungkin itu ya penjelasan Pak di MATLAB. Salam sehat selalu.